salam sekalipun hal yang baik, tetapi dalam berakibat buruk jika tidak pandai menerapkannya. Misalnya uluk salam kepada segolongan orang atau manusia yang diragukan keislamannya. Dasarnya menunjuk kepada wala salamun ala ahlil bid'ah wal kufri wal la'an, yang artinya tidak perlu menyampaikan salam kepada orang-orang yang ahli bid'ah, orang kafir ataupun ahli pemain alias penjudi. Menjawab salam dari orang kafir, tentang jawaban salam atau memulainya terhadap orang kafir adalah diperselisihkan, dan bagi mazhab kita memulai salam kepada mereka hukumnya haram, sedangkan menjawab salam dari mereka wajib dengan mengucapkan alaika tanpa huruf wawu sebelumnya, atau wa alaika mithluhu, yang artinya, yang berdasarkan merujuk kepada hadis yang artinya janganlah kamu uluk salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi atau Kristen, dan jika seseorang kamu berjumpa dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke penghalangnya. Alasannya memulai uluk salam adalah bukti memuliakan, dan kita selaku orang Islam tidak boleh memuliakan orang kafir. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya kamu tidak bakal masuk surga sehingga beriman sesempurnanya, dan keimananmu belum dianggap sempurna hingga kamu saling mencintai. Ketahuilah, aku bakal memberi petunjuk tentang sesuatu yang dapat menciptakan kamu saling mencintai jika dipatuhi, yaitu hendaklah Anda saling beruluk salam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis tersebut di atas menyimpan anjuran besar bagi umat Islam untuk saling beruluk salam dan mensyiarkannya, baik terhadap kawan muslim yang sudah dikenal ataupun belum. Uluk salam kepada yang tengah membaca Al-Quran, mendengarkannya, dan kepada yang tengah berdiskusi, serta azan dan iqamah. Dinyatakan dalam kitab Tatar Khaniyah, uluk salam kepada orang yang tengah membaca Al-Quran dengan suara keras atau jahr, hukumnya makruh tahrim, mendekati haram, sekalipun wajib dijawab salamnya itu. Demikian pula kepada orang yang sedang asik mendengarkannya, juga makruh. Atau kepada yang tengah berdiskusi melanggar ketentuan, inilah berdosalah ia. Demikian pula untuk salam kepada orang yang sedang azan dan iqamah, hukumnya makruh. Bahkan menurut pendapat yang sahih, uluk salam di tempat-tempat tersebut tidak perlu dijawab sekalipun dengan suara pelan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita dalam yang artinya, selama 10 tahun aku melayani Rasulullah SAW, tidak pernah beliau mengatakan, kenapa kamu mengerjakan demikian terhadap perlakuanku, dan tidak pula beliau mengatakan, kenapa hal itu tidak kau kerjakan terhadap yang tidak kulakukan. Bahkan sabdanya, hai Anas, perhatikan pesanku ini dan peliharalah baik-baik. Lakukanlah sholat sunnah di malam hari sebanyak-banyaknya, pasti engkau disenangi malaikat hafazah. Dan uluk salamlah kepada keluargamu ketika kau masuk ke rumah, pasti Allah menambah berkah kepadamu. Dan jika kau mampu, janganlah kau masuk ke tempat tidurmu kecuali dalam keadaan bersuci. Lakukanlah, maka jika kau meninggal pasti termasuk orang yang mati syahid. Dan uluk salamlah kepada yang kamu temui ketika engkau keluar dari mereka atau keluargamu, pasti Allah menambah berkah kepadamu. Bersikap hormatlah terhadap orang muslim yang lebih tua daripadamu, dan sayangilah mereka yang lebih tua, yang lebih muda daripadamu. Pasti aku dan kamu berada di surga. Demikian. Beliau merenggangkan jari tengah dan jari telunjuknya. Ketahuilah Anas, bahwasanya Allah ridha terhadap orang yang makan sesuap nasi lalu memuji Allah, dan minum seteguk air lalu memuji Allah Ta'ala. Al-Hadis. Dari Ibnu Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hai sekalian manusia, tebarkanlah uluk salam dan gemarlah memberi makanan, serta lakukanlah sholat sunnah di malam hari ketika kebanyakan manusia tidur. Pasti engkau dijamin masuk surga. Rasulullah SAW juga bersabda dalam suatu riwayat yang panjang, yang artinya, bahwasanya di surga ada kamar-kamar yang beraneka warna. Seluruh kulit luar dapat dilihat dari dalam, dan sebaliknya kulit dalam terlihat dari luar. Segala kenikmatan yang berupa pandangan, pendengaran, dan perasaan yang belum pernah dinikmati oleh manusia ada di dalam surga. Mereka bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar tersebut? Jawabnya, untuk orang yang menebarkan salam, suka memberi makanan, suka berpuasa, dan sholat sunnah di malam hari ketika kebanyakan manusia sedang tidur nyenyak. Kami bertanya,
Siapa yang mampu berbuat demikian ya Rasulullah? Sabdanya, kuberitahukan kepadamu tentang hal itu, yaitu orang yang berjumpa dengan saudaranya uluk salam kepadanya berarti ia telah menebarkan salam. Dan orang yang memberi makan keluarga atau familinya hingga mereka kenyang berarti ia telah memberi makanan. Dan orang yang berpuasa bulan Ramadan penuh 1 bulan ditambah 6 hari Syawal berarti ia telah mendawamkan puasa. Dan orang yang sholat isya menjelang akhir waktunya disambung dengan sholat subuh berjamaah berarti ia telah melakukan sholat malam di saat kebanyakan manusia sedang tidur nyenyak. Dimaksudkan dengan kebanyakan manusia tidurnya di sini adalah orang-orang Yahudi, Kristen dan Majusi. Demikianlah sebagaimana pernyataan Imam Al-Andalusiyah rahimahullah. Hukum uluk salam dan menjawabnya. Uluk salam kepada orang-orang yang tengah sibuk seperti berikut. Hukumnya makruh dan berdosa, sekalipun yang mendengarnya wajib menjawab, yaitu mereka yang tengah membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tengah azan ataupun iqomah di saat para jamaah sibuk menjawab suara azan dan iqomah, dan kepada mereka yang tengah sholat, dan kepada mereka yang suka minta-minta atau pengemis. Bahkan uluk salam kepada pengemis tidak wajib dijawab. Demikian pula kepada para hakim yang tengah sibuk di kantor, para guru yang tengah mengajar atau tengah berinteraksi dengan anak-anak didiknya, para pemain catur, para pemain bola di meja tenis atau meja panjang, dan segala permainan yang bertaruhan, juga kepada mereka yang ahli bid'ah dan para ilhad atau yang meragukan adanya Allah, yang menentang agama, kafir zindik, munafik, para pelawak atau badut, para pendusta dan lupa daratan, dan para pencaci maki, mereka yang suka duduk di pinggir-pinggir jalan sekedar memandang wajah cantik, dan mereka yang suka telanjang baik di kamar mandi atau di tempat lain, mereka yang suka bercanda-canda gurau, yang tengah sibuk di pasar, makan di dalamnya atau suka makan di kedai-kedai terbuka atau dilihat umum, para seniman atau penyanyi, para penggemar burung merpati untuk dilombakan, dan kepada orang kafir. Demikianlah dinyatakan oleh Ibnu Kamal Fasa, semoga Allah memudahkan baginya dalam syarah hadis sebelum berbicara. Menjawabnya, berikut ini beberapa pendapat ulama tentang menjawab salam di atas, yaitu 1. Wajib di dalam hati, bukan lesan, Abu Hanifah rahimahullah. B. Tidak wajib secara mutlak, Abu Yusuf rahimahullah. C. Wajib menjawab salam sehabis buang air keluar atau dari WC, pendapat Nabi Muhammad yang dalam sabdanya, uluk salam yang disampaikan oleh orang yang berbicara sebelumnya tidak wajib dijawab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya iblis menangis ketika seorang mukmin saling beruluk salam. Katanya, celaka, mereka berdua tidak mungkin berpisah hingga diampuni dosa-dosanya. Al-Hadis dalam kutipan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya 2 orang pria menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama datang dengan uluk salam dan beliau menjawabnya seraya bersabda, kamu dapat 10 kebaikan. Lalu orang kedua pun datang dengan uluk salam pula dan beliau menjawabnya seraya bersabda, kamu dapat 30 kebaikan. Kemudian orang yang ketiga datang dengan uluk salam dan beliau pun menjawabnya seraya bersabda, kamu dapat 40 kebaikan. Tercantum dalam Mishkatul Masyabih. Uluk salam orang yang pertama, Assalamualaikum. Uluk salam orang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan uluk salam orang yang ketiga tadi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Demikianlah pembahasan bab 15 mengenai fadilah dari orang yang saling beruluk salam. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat dan kita selalu mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan petunjuk dan hidayah, serta kelak kita akan mendapatkan dalam naungan syafaat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.